Ya, saya secara pribadi turut berprihatin ya buat teman-teman trader ataupun investor yang kena loss yang cukup signifikan ataupun trader yang kena liquid ya dari peristiwa semalam, di mana peristiwa semalam benar-benar luar biasa karena sejarah mencatat ini merupakan track record baru dari likuidasi terbesar sepanjang sejarah market kripto gitu. Bahkan kalau yang saya catat di sini itu likuidasinya mencapai 317 triliun atau sekitaran 19,6 juta miliar US dollar gitu. Jadi 317 triliun secara seluruh dunia itu sangat amat besar ya. Dalam sehari loh, ini dalam sehari, dan bahkan angka likuidasi itu lebih tinggi daripada sekitaran waktu era COVID-19 yang dimana itu likuidasinya sekitar hanya 1,2 miliar, sementara sekarang 19 miliar gitu. Perbedaannya sangat jauh. Bahkan ada kasus kemarin yang FTX ya, itu kena liquid hanya sekitaran 1,6 miliar gitu. Sekali lagi, dalam yang terjadi hari ini adalah 19 miliar. Yang sebelumnya hanya main di 1,2, 1,6, sekarang 19. Benar-benar sangat luar biasa, kejadian yang cukup mengagetkan yang terjadi. Saya secara pribadi berbelasungkawa ya karena terjadi sangat menyakitkan gitu ya. Jadi tapi ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas dalam konteks yang terjadi semalam gitu ya. Saya akan mencoba membahas dari sudut pandang psikologi, bukan dari sudut pandang teknikal. Mungkin dari teknikal dan fundamental ada videonya yang lain, dan saya rasa Anda semua pasti akan bisa menemukan alasannya kenapa itu. Nah, tapi dari saya akan mencoba membahasnya di video kali ini. Tolong ditonton sampai habis, maka Anda akan mungkin sekiranya mendapatkan sesuatu dari video yang akan Anda nonton ini. Kalau menurut Mbak, referensi untuk membaca sebenarnya gini, itu apakah dari yang mana? Apakah titik awalnya itu? Komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Oke, ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang jika Anda orang yang terlikuidasi ya, apakah arah terkena likuidasi sudah pasti Anda itu adalah pemain futures. Kalau pemain spot tidak terlikuidasi tapi Anda kena loss yang cukup signifikan pasti. Tapi poin utama adalah setelah itu terjadi kan yang harus kita pikirkan gitu. Nah, mungkin ada yang terburu-buru langsung pikirkan bagaimana posisi berikutnya gitu. Saya harus ambil posisi apa? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu. Nah, kalau dari saya sih melihat ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, bukan hanya sekedar kita mengambil sebuah tindakan. Tapi setelah ini terjadi, tentunya ada dua pilihan. Yang pertama, apakah Anda akan pensiun dari dunia kripto, gitu, atau Anda akan tetap lanjut. Nah, mungkin kalau yang pensiun saya nggak perlu bahas ya, itu pilihan Anda. Tapi kalau yang pengen lanjut, ini yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah sebelum Anda lanjut, mungkin ada baiknya Anda tenang dulu dan mengambil refleksi terlebih dahulu. Mungkin ada orang yang akan berpendapat berbeda. Ini terlalu lama berpikir. Marketnya akan rebound dengan cepat. Kenapa kita nggak langsung masuk? Terserah kalau mentor Anda mengajarkan demikian. Tapi kalau dari saya sih berpikir adalah kita tenang dulu gitu ya. Jangan dulu mengambil posisi. Jangan dulu kemana-mana. Anda tenang dulu. Pikirkan bagaimana plannya jika likuidasi masih berlanjut. Jika Anda tetap loss, apa yang harus Anda lakukan? Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah setelah Anda berpikir akan hal itu, tentunya ada poin yang menyusul adalah Anda harus menyadari bahwa loss yang terjadi adalah sepenuhnya dari Anda sendiri. Nah, poin kedua ini kebanyakan orang menjadi orang yang pembohong. Ya, jadi banyak trader tuh pembohong. Mereka bohong terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka tidak mau jujur bahwa ini adalah kesalahan dari mereka. Baik dia sendiri yang mengambil keputusan itu atau itu datangnya dari mentor di dalam komunitasnya dia. Semuanya itu adalah elemen-elemen yang sebenarnya merujuk pada intinya dari dia. Gitu ya. Jadi dari dia sendiri yang mengambil keputusan tersebut. Makanya kalau kami di Bitcoin Goceng, saya mengajak untuk di VIP agar menjadi orang yang lebih dewasa. Kedewasaan penuh. Jadi pada saat dia dewasa, dia mengerti bahwa setiap keputusan itu dari dia.
gitu ya. Setiap profil resiko itu diciptakan oleh orang itu sendiri. Nah, harus diajari tuh. Saya mengajar fokus kepada habit, sikap, sifat mereka. Kalau ada hal yang berbeda dari apa kata-kata saya, silakan komentar di bawah. Anda bisa share, tanya kepada member-member VIP yang Anda kenal gitu, apakah apa yang saya bicarakan ini berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Saya fokuskan pada poin itu gitu. Profit bukan hal yang kami utamakan, tapi kejujuran dalam konteks jujur terhadap diri sendiri bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang paling penting. Nah, poin yang kedua biasanya terjadi kepada orang-orang tersebut, dan apabila sudah terjadi, kita harus menjadi orang yang pemberani. Pemberani dalam artian kalau tadi tidak berbohong, berarti kita harus jujur tuh bahwa oke, saya jujur bahwa saya melakukan kesalahan. Saya over leverage. Saya all in. Di VIP tuh diajari ada bab 1 tentang money management tuh hatam. Dibagi-bagi berapa dan hampir-hampir tidak mungkin Anda kehabisan uang Anda. Loss semuanya, hampir-hampir tidak mungkin. Kalau dibagi berdasarkan bab 1 ya. Gitu ya. Market udah dalam banget, bahkan ini cetak sejarah, Anda tidak terlikuidasi besar kalau mengikuti bab 1. Nah, kalau tidak mengikuti hal itu berarti berbohong nih. Ya, berbohong bahwa nggak apa-apa gitu, saya hajar aja. Nah, itu berarti harus jujur bahwa saya melakukan dengan kesadaran penuh, saya melakukan kesalahan. Nah, poin kedua adalah pemberani. Nah, pemberani ini adalah berani untuk mengutarakan bahwa saya telah melakukan kesalahan. Ini dua hal yang berbeda loh. Orang yang berani jujur dengan orang yang berani mengungkapkan kesalahannya adalah dua orang dengan karakter yang bisa berbeda. Dua karakter yang berbeda maksud saya. Jadi ada orang yang hanya dia sadar bahwa dia salah, dia jujur terhadap dirinya, tapi dia nggak mau ungkapkan. Dia hanya simpan, diam sendiri, nggak mau ngomong gitu, dia salahnya, dia rugi berapa, nggak mau gitu. Nah, saya lebih senang mendengarkan orang yang jujur mengatakan bahwa dia loss sekian. Dan kami di Bitcoin Goceng waktu kejadian ini terjadi, apakah kami loss? Yes. Banyak trader, banyak orang yang bahkan di VIP kami yang kena damage. Ada beberapa yang mempraktekkan bab 1 tentunya damage tapi tidak tergerus. Itu ada yang tergerus banyak, bahkan ada yang tergerus sedikit sekali gitu ya. Nah, intinya most of us kena damage. Bahkan seluruh dunia tuh kena damage sampai di angka yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi artinya loss ada hal yang paling normal selama kita melakukan tindakan-tindakan yang benar, itu tidak akan membahayakan. Catat baik kata-kata saya. Tidak mungkin ada orang yang kena portofolionya habis kalau dia mempraktekkan dengan betul apa yang kami ajarkan di dalam VIP. Apa yang kami ajarkan di dalam bab 1 khususnya. Nah, poin yang ketiga adalah tamak. Jadi ada orang-orang tertentu sebenarnya dia udah tahu nih. Dia jujur, dia tahu bahwa ini harus mengikuti nih polanya. Dia juga berani untuk mengungkapkan kesalahan. Tapi kadang-kadang dia langsung tamak, langsung hajar revenge, balas dendam dengan leverage yang lebih tinggi. Atau pada saat awal pun dia masuk dengan leverage yang sangat amat tinggi. Karena dia berpikir bahwa this is the time to changing my life gitu ya. Nah, ini saran saya di poin yang ketiga ini adalah jika Anda transaksi entah spot ataupun itu futures apalagi yang menggunakan leverage dan momentum waktu itu Anda berada pada momentum yang apabila dengar baik ya, apabila hasil transaksi Anda bisa life changing, hati-hati. Karena Anda bisa life changing menjadi lebih baik, portofolio Anda bisa tiba-tiba menjadi sangat meningkat ribuan %, tapi bisa juga hilang semuanya. Jadi bisa life changing ke arah baik, bisa life changing ke arah buruk juga, gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang, oke, nggak apa-apa saya lost all of my portfolio, tapi itu nggak life changing karena saya masih punya banyak uang gitu ya. Nggak apa-apa, berarti Anda tetap melakukan money management dalam konteks akunnya dibagi-bagi. Tapi ada orang-orang tertentu apabila dia kena margin call selesai, maka selesai juga sepanjang karir dan bahkan mungkin misalnya ada orang yang sudah berkeluarga, diskusi dengan pasangan dan sudah berjanji apabila saya rungkat kali ini, saya tidak akan masuk lagi. Nah, itu poin-poin penting karena bisa life changing. Jadi ketamakan, tamak ya, pengen langsung cepat, itu adalah salah satu kesesatan berpikir dengan analisa apapun ya. Jadi jangan sampai orang pada di poin ini biasanya berpikir, si Bang Jil kan udah analisa si A, si B, si C, si akademi A, B, C dan lainnya. Semuanya saya sudah analisa dengan teknikal, fundamental, hitungan, indikator, whatever.
Kalau Anda melupakan 3 unsur ini dan Anda terlikuidasi, berarti semuanya sia-sia. Karena kenapa? Karena Anda sudah nggak punya karcis lagi untuk bertransaksi. Makanya saya bilang di dalam dunia trading itu adalah 90% adalah psikologi, 10%-nya adalah hal yang berhubungan dengan teknikal dan fundamental analisa. Gitu ya. Jadi 3 poin tadi saya rasa penting untuk kita mengerti. Dan di Bitcoin Goceng kami akan berencana di hari Minggu nanti ya, kita akan bikin free Zoom, semua orang bisa join. Kita akan share, ada beberapa yang kita akan banyak tuh, beberapa ada yang di VIP khususnya ya, yang loss ada berapa ribu gitu, ribuan, akan share bahwa ini loss tapi seperti apa yang terjadi, ya itu bisa didengarkan. Kami akan bikin sesi khusus untuk sharing tentang loss. Nah mungkin tidak agak unik ya kalian menemukan sebuah komunitas yang kadang-kadang hanya memamerkan profit gitu ya. Tunjukin kami bisa segala macam. Enggak kok, kami realistis. Dari dulu saya sangat amat realistis dalam konteks komunitas ini gitu. Saya tidak pernah menunjukkan diri saya berbeda di dunia nyata dan diri saya yang berbeda dalam hal saya bertransaksi. Ada yang kenal saya secara pribadi di kota tempat saya tinggal, tahu seberapa hasil yang saya bisa dapat, tahu perputaran uang dan bisnis saya. Ada juga orang yang walaupun tidak tinggal sekota tapi tahu gitu. Jadi saya terbuka semuanya gitu. Bahkan saya bikin akun Life Journey, akun baru yang terlepas dari akun saya pribadi dalam bertransaksi. Saya bikin akun baru dari nol, tunjukin semua transaksinya gitu. Saya namakan Life Journey dan saya tunjukkan juga loss-nya seperti itu. Jadi semuanya itu terbuka, transparan, dan saya mengajak kepada seluruh anggota Bitcoin Goceng Private Community, khususnya VIP, untuk terbuka. Kalau kita salah nggak apa-apa, kan ini proses belajar. Kita sama-sama mengoreksi diri, kita sama-sama memberitahu kepada yang lain untuk hati-hati. Saya pun di posisi yang kena loss tapi tidak berdampak besar pada porto saya karena saya hatamin bab 1. Nggak mungkin saya ngajar bab 1 terus bab 1 VIP saya nggak mempraktekkan gitu. Jadi bab 1 VIP itu saya praktekkan dengan baik, dan itulah yang membuat saya tetap kena damage tapi hanya kecil. Nah, tapi bukan berarti saya bangga-bangga, bukan berarti saya tidak peduli dengan lain. Tentunya saya mengajak untuk kita sama-sama bisa. Makanya penting untuk bergabung dalam komunitas. Nah, komunitas kalau kalian ingin bergabung di Discord ada versi gratisnya gitu ya. Gabung di situ silakan, semua tulisan, jurnal, beberapa pembahasan kami bahas di situ. Di link di deskripsi ada gratis. Tapi kalau mau bergabung dalam VIP itu berbayar gitu. Berbayar, harganya nggak sampai 1 juta. Itu promo untuk sepanjang akhir tahun ini atau sekitaran Oktober sampai November. Selanjutnya kami akan bikin bayar per bulan. Kecuali member yang sudah mendaftar di Oktober atau November ini gitu ya. Nah, kami akan bikin itu berbayar. Kenapa? Karena kalau orang yang berbayar dia akan lebih serius, dia akan lebih terbuka, dia lebih ingin untuk menggali lebih dalam. Berbeda dengan versi gratis. Tapi kalau memang tidak punya biaya untuk bergabung, kami menyediakannya juga. Gratis dibawa, silakan. Tapi kalau mau belajar hal-hal yang dasar dari versi gratis itu agak kurang, beli modul dasarnya nggak sampai 100.000. Jadi semua kalangan tuh ada, semuanya tersedia, semua fasilitas, semua hal jujur kami bukakan, hal-hal teknis yang detail ke dalam saya ajari. Jadi saya rasa apa yang saya lakukan terhadap masyarakat, terhadap komunitas khususnya, terhadap perkembangan dari setiap orang yang bertransaksi dengan pasar modal, semoga menjadi amal ibadah baik kepada siapapun ya yang mempraktekkan apa yang kami ajarkan. Video saya sampai di sini dan saya tunggu Anda di private community. See you again. Saya sangat bersyukur sekali karena masuk di Bitcoin Goceng ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Goceng itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan kalau yang lain fokus ke trading dari Bitcoin Goceng itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1,2 Di area di 3 dan 4 di area ini happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya, tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. jiwa muda semua. Keren-keren abang-abang semua sini.